menteri. Di tempat lain, kantor tuh jam 8 baru ramai. Di Kementerian Pertanian, jam 5 pagi sudah ramai. Kenapa jam 5 Bapak sudah di Jadi kantor? gini Pak, mungkin terbiasa dari kecil karena kami kan petani. Bapak petani? Ya, kalau bangun subuh, selesai sholat, langsung beraktivitas, cari rezeki. Katanya kalau sudah sholat nggak usah tidur, langsung keluar Ini rumah. Menteri Pertanian yang menterinya anak petani. Ya, anak petani. Itu Jadi, kemudian sekarang bisa di sini dan Bapak memiliki, mohon maaf harus dikatakan, Bapak sudah kaya sebelum jadi menteri. titipan. Ya, titipan Allah. Jabatan, rezeki, harta titipan. Bagaimana ini bermanfaat untuk orang, dan ini dijadikan alat atau ini digunakan untuk beribadah, dan kalau perlu ini kita gunakan untuk tabungan akhirat, sedekah, infak, bekerja. Saya kira itu jauh lebih penting. Pernah jadi ASN? ASN itu dulu 15 tahun tambah menteri, 20 tahun Di mana? di PTPN. Oh, Bapak karyawan perkebunan? Iya, perkebunan. Kemudian sekolah, mengajar, jadi dosen, jadi pengusaha. Jadi kami coba semua. Pakai motor dong? Jalan kaki, awalnya jalan kaki selama 2 tahun. Nah ini motor saya. Coba ambil. Nah kan, pakai motor Honda Win. Iya pun penyuluh, saya penyuluh kan. Oh, Bapak penyuluh perkebunan? Iya penyuluh perkebunan tuh motornya. Oh, Nah, itu wajah lagi sengsara ya? sengsara. Dan ini baru aku tahu naik motor setelah ada motor pembagian dari negara. Oh, Itu plat merah. plat merah karyawan DT perkebunan. 2020A. Tapi happy Pak, tetap itu senyumnya Nikmati. ceria tuh. Disyukuri. Jadi menjadi pegawai perkebunan. Terakhir, kemudian setelah itu merintis usaha. Lanjutkan usaha. Kami usaha racun tikus. Oh, racun tikus? Iya, tapi yang diracun tikus ya Pak ya? Iya. Bisa juga orang. Iya, tikus kantor diracun juga Boleh. Pak. Nah, ini racun tikus. Terus usahanya racun tikus. Ini namanya tiran. Oh. Tikus diracun oleh Amran. Nah, setelah menteri, saya tutup. Kami tutup karena kami tidak ingin ada konflik of interest. Oh. Jangan ada masa jual racun tikus juga. Nanti tinggal bikin nomenklatur anggaran. Iya. Anggaran pengadaan racun tikus. Tikus. Dulunya dari racun tikus Bapak nggak ya? Waktu saya kesini masih ada Masih ya? pengadaan, aku coret. Aku coret pengadaan ini, boleh pengadaan racun tikus tapi tidak boleh tiram. Aku coret. Oh, dicoret. Jadi nggak lagi bisnis racun. Enggak. Sampai Fokus sekarang. jadi menteri kan? Menteri. Kan isu pertanian tuh isu yang sensitif sekarang Pak. Iya. Kan biasanya orang kalau cerita pertanian biasa-biasa aja. Iya. Nggak respon. Iya. Indonesia itu kan begitu. Iya. Diributkan kalau dibutuhkan. Iya. Nah sekarang tiap hari orang ngomongin pertanian. Iya. Karena harga beras naik. Iya. Baru ribut. Iya. Tapi ketika harga beras turun nggak pernah ada yang ribut. Nah, itu di situ salahnya. Nah, Di sini. Ini pangan adalah kadang dianggap sepele. Padahal ini adalah pangan sangat strategis. Kalau kita krisis ekonomi, itu biasanya masih aman-aman saja karena sektor pertanian adalah penopang. Karena komoditasnya ekspor kan, karena dibayar dengan dolar. Oke. Krisis kesehatan COVID-19 kemarin kita pakai masker selesai. Tapi kalau krisis pangan melanda suatu negara, itu bisa konflik sosial di antara kita. Dan kalau tidak ada pangan, tidak ada negara. Nggak ada negara yang bisa berdiri di belahan bumi ini kalau tidak ada pangan. Bisa dibayangkan. Sehingga aku minta dengan segala kerendahan hati, tolong dipahami dan jangan diganggu sektor pertanian. Pertanian bermasalah, kita bermasalah semua. Oleh karena itu, mari kita gandengan tangan untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, pangan ini kita harus jaga bersama. Petani sederhana, beri sarana produksi, pasti Bapak lebih tahu lah. iya. Beri pupuk yang cukup, sudah selesai masalahnya. Petani sudah tersenyum. Kemudian beli produknya dengan harga yang menguntungkan di atas HPP, sudah selesai. Petani permintaannya sangat sederhana. Tetapi kalau cabai naik sedikit di bulan Ramadan, ributnya BPS. dunia.
Indonesia. Langsung diumumin. Disidak pasarnya. Padahal ini harus pemahaman kita merubah mindset sedikit. Petani tidak punya THR. Pegawai terima THR. Itu petani nggak ribut. Terima bonus nggak ribut. Terus petani dari mana THR-nya untuk beli baju baru anaknya? Itu dari kenaikan harga cabai sedikit, bawang sedikit, di batas normal, batas wajar. Berilah ruang petani untuk berlebaran. Jadi kami selalu katakan, beri ruang petani tersenyum, kesempatan tersenyum, konsumen bahagia. Ini harus balance, supaya kita damai. Kita selalu kondusif. Yang penting kita hadir di sisi petani, kita peduli dengan petani, pasti berproduksi. Petani sederhana, beri ruang untuk untung, berproduksi. Dan yang paling utama ini kan petani itu kan begini Pak, petani beras terutama ya, itu kan kelompok masyarakat profesi yang menerima takdir apapun pada dirinya. Betul. Gagal panen, mereka modal lagi sendiri. Tapi kan mereka tidak nunggak. Kemudian harga gabah turun, mereka tidak pernah protes. Ke depan sebaiknya Bulog itu menyerap gabah bukan beras. Kalau Bulog menyerap beras, berarti tidak ketemu dengan petani kan? Ketemu dengan pedagang. Dari dulu saya usulkan seperti itu. Bulog harus menyerap gabah, sehingga pemerintah dengan petani ketemu, diskusi, langsung, direct. Dan gabah harus di atas HPP. Semoga ke depan seluruh produksinya bisa dibeli negara dan negara menyimpan di gudang. Nah, nih yang Bapak cerita itu ini programnya. Ini sebenarnya belum bisa dibocorkan. Cold storage. Bocoran dikit silo. Ini. Jadi mimpi besar kita semua untuk Indonesia, kita membangun cold storage. Jadi kalau peak season harga murah masuk di sini. Bisa juga bampangan, menjadi bampangan. Persis. Nah, nanti dia mengambil DP uang muka. Begitu harga naik, jual, terserah kapan mau dijual. Tapi ini masuk di sini. Cold storage katakanlah bangun di Medan, Surabaya, Jakarta, dan Makassar. 4 titik saja kita bangun. Tetapi manakala terjadi off season, ini keluar. Kalau masih berlebih, ini langsung ekspor. Tuh. Cantik kan? Jadi ini kita bangun di 3 titik. Tidak ada lagi mengatakan tomat jatuh harganya, cabai jatuh harganya karena tidak bisa bertahan. Karena kita bangun cold storage yang besar. Cantik kan? Cantik banget. Iya. Ini jadi ilmunya sudah cukup. Persoalannya dilanjutkan apa tidak? Karena kita ini terkadang tidak konsisten. Kalau ada program bagus tiba-tiba ditinggal karena ganti kepala desa, ganti bupati, ganti gubernur, biasanya ganti program. Kalaupun program yang dulu sudah bagus.